Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Masita Aulia dari kelas 12/7 nomor absen 36. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika politik dan ekonomi awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal di Indonesia. Ini adalah peta konsep yang saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan. Jadi, kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih belum stabil. Jadi, perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Nah, kondisi politik di Indonesia pada masa awal kemerdekaan dapat dikategorikan pada dua periode, yaitu pada 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 terjadinya penyimpangan pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk kedua pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Terdapat penyimpangan dalam bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dinamika politik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, pada era demokrasi liberal yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959, ada 7 kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Kabinet-kabinet tersebut, yang pertama ada kabinet Natsir, yang kedua kabinet Sudirman, yang ketiga kabinet Wilopo, yang keempat kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama, yang kelima ada kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam ada kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir ada kabinet Juanda atau yang bisa disebut dengan Pancakarya. Yang kedua, sistem kepartaian. Masa demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat sebagai gagasan pembentukan partai politik. Nah, partai-partai yang terbentuk pada masa demokrasi liberal antara lain Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan PKRI. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menjalani pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu pertama tahun 1955 ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni yang tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen, dan yang kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Akhir dari demokrasi liberal pada saat itu ialah konstituante awalnya diberi tugas untuk membentuk undang-undang dasar baru menggantikan undang-undang dasar sementara. Sayangnya, beban tugas yang diemban oleh konstituante tidak dapat diselesaikan. Dia mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dinamika ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, pada masa awal kemerdekaan, tingkat perekonomian Indonesia berada pada titik terendah karena peredaran mata uang yang tidak terkendali atau hyperinflasi, dan juga adanya blokade ekonomi oleh Belanda dan kosongnya kas negara. Meskipun kondisi perekonomian Indonesia tidak stabil, pemerintah Indonesia telah berupaya dengan mengambil beberapa langkah dan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi tersebut, antara lain yang pertama ada Konferensi Ekonomi tahun 1946 untuk menanggulangi masalah ekonomi yang terjadi, yang kedua ada pinjaman nasional, yang ketiga ada Planning Board pada tahun 1947, yang keempat ada Kasino Plan, dan yang terakhir ada pembentukan ORI atau Uang Republik Indonesia. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang dinamika ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Nah, dalam pemikiran ekonomi nasional ini muncul beberapa strategi dalam menghadapi masalah yang terjadi pada saat itu. Yang pertama ada program Benteng, yang kedua ada Alibaba, yang ketiga ada Gerakan Asad, yang keempat ada Gunting Syarifuddin, yang terakhir ada Rencana 5 tahun. Yang kedua ada sistem ekonomi liberal.
Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Masalah jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah bertambahnya penjumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Pada era ini, pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Nah, untuk itu, pada sistem ekonomi liberal ini muncul strategi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang pertama ada rencana Sumitro, yang kedua ada FINEK, atau finansial ekonomi, dan yang ketiga ada RPLT, yakni rencana pembangunan 5 tahun. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai dinamika politik dan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.